Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, di sini waktunya untuk pembacaan tentang Twin Flames. Aku udah buatin Divine Masculine ya, dan ini waktunya untuk Divine Feminine, ini waktunya untuk Divine Masculine. Aku buatnya kemarin ya sebenarnya, dan aku buat Divine Masculine hari ini. Jadi itu kenapa baju aku beda ya, dan kenapa tumben aku nggak buat langsung ya kemarin. Aku nggak tahu, aku pengen istirahat aja ya, pengen cepat. Kemarin aku pengen tidur siang ya. Oke, so kita lihat untuk Divine Masculine kali ini. Energinya kemarin ya, apa yang terjadi ya, apa yang bermain ya, adalah energi Divine Feminine yang jauh-jauh ngerasa lebih baik, ngerasakan cinta yang luar biasa ke dalam diri dia sendiri. Dan ini juga yang dirasakan untuk Divine Masculine ya, dimana juga dia ngerasakan energi yang jauh lebih tenang, lebih aman dalam hidupnya dia, ngerasa nggak begitu terbebani dengan energinya kamu di sini Divine Feminine, karena secara tidak sadar memang energi Divine Masculine itu akan terikat, dan memang terikat udah satu dengan Divine Feminine. Itulah kenapa aku selalu bilang, kalau kamu ingin dia ngerasa jauh lebih baik, dia ngerasa aman, tenang dengan diri dia, hidup dia, dan dia bisa kembali ke kamu, ya kamu harus nenangin diri kamu juga, Divine Feminine. Kamu harus lepasin kontrol, kamu jangan berharap apapun, bahkan kasarnya lepasin semua harapan kamu, lepasin semua ego yang buat kamu sakit, karena kuncinya di kamu, bukan di aku, bukan di Divine Masculine. Kalau kamu masih fokus di Divine Masculine, ya kamu akan terus terjebak di fase yang menyakitkan. Oke? So, ada Door to Spirit sih. Energi Divine Masculine sekarang udah masuki spiritualitas yang baik saat Divine Feminine memahami diri dia, hidup dia, ya, dan gak terfokus lagi untuk mengontrol satu sama lain secara tidak langsung, ya, berpikir berlebihan. Jadi Divine Masculine di sini jauh lebih bisa mengendalikan diri dia, hidup dia ke depannya, dia harus gimana, ngapain, dan dia apa yang harus dia jalani. Si attachment, energi yang memperlihatkan tentang dia tetap menggenggam cintanya, kasih sayangnya dia ke kamu, tapi bukan dalam keterikatan, dalam kesakitan. Jadi bukan lagi terikat dengan kamu karena trauma ya, dengan kesakitan, tapi terikat dengan kamu karena mencinta yang tulus, yang pure. Kalau cintanya masih ada kesakitan, ada kekecewaan, ini akan menyakitkan keduanya, kamu dan dia. Sih, energi keuangan dia memang agak sedikit nggak sesuai harapan, tapi karena energi Divine Feminine yang udah lebih tenang, lebih baik sih, dan nggak di fase yang nggak tahu harus gimana, udah bisa memilih diri dia sendiri, nggak stuck di dua pilihan ini, ya, membuat Divine Masculine jauh lebih bisa menjalani hidup dia lebih tenang, lebih baik apa adanya. Jadi dia nggak akan berlebihan juga dalam hidupnya dia. Aku melihat secara tidak sadar, saat kamu tenang, dia juga ikut tenang. Secara tidak dimengerti, dia juga merasakan happy, bahagia, walaupun misalnya kalian nggak terus-terusan kontak satu sama lain di sini. Oke, ya. Jadi di sini ada energi Divine Masculine itu, di satu sisi dia ngerasa saat energi kamu melekat banget sama dia, kamu mengharapkan dia, itu dia ngerasain kamu itu kayak gila Divine Feminine, kamu tuh gila, kamu tuh berlebihan, kamu tuh mungkin agak stres gitu ya, kamu terlalu terobsesi dengan dia ngerasakan gitu dulu ya. Sekarang dia menyadari energi yang seperti itu, cinta yang ibaratnya gila seperti yang kamu rasakan terhadap dia, itu menunjukkan cinta yang ngasih lihat cinta yang benar-benar
yang disebut dengan devosi dalam porsi yang kurang baik. Devosi itu adalah berbakti ya, energi kesetiaan yang bisa berubah terlihatnya seperti obsesi. Jadi devosi dan obsesi itu akan sedikit aja perbedaannya, itu dikit banget ya, hampir nggak ada yang bisa membedakan devosi dan obsesi ya sekarang, di masa sekarang ya. Jadi dia melihat sebenarnya cinta yang kamu perlihatkan itu cinta yang real, tapi dia menyadari adalah energi sebuah kesalahan juga yang kamu jalani ya, divine feminine dari sisinya dia, dimana kamu memaksakan saat dia ngerasa nggak bisa bersama kamu waktu itu atau saat ini. Jadi dia ngerasakan justru cinta kamu yang kamu berikan ke dia itu buat dia nggak nyaman. Jadi dia merasakan banget ya, barang jatuh ya, kamu itu ada energi kamu yang agak nggak waras bagi dia, dan dia kalau dia mengingat itu dia ketawa sekarang. Dia ngerasa ya kamu berlebihan, kamu nggak bisa melihat kenyataan. Misalnya entah kamu yang udah menikah ataupun dia yang udah menikah ya, hanya karena kamu ngerasakan cinta saat ini, ngerasakan kasih sayang saat ini, itu yang membuat dia kayak ada energi ngerasa biarpun misal dia masih sendiri juga, dia ngerasa energi kamu cukup membebani dia ya. Itu yang membuat dia tetap berpikir untuk nggak bersama dengan kamu. Jadi ada energi tersebut. Itulah kenapa aku bilang tadi, perlihatkan diri kamu, self love, fokus dengan diri kamu, dengan cinta yang kamu punya, cinta yang kamu rasakan dalam hidup. Jangan sama sekali membiarkan diri dia, fokus kamu hanya tentang dia. No, yang ada kamu akan dikontrol oleh apa yang kamu takutkan ini tadi, yaitu secara tidak sadar sebenarnya kamu dikontrol oleh cintanya divine masculine ya, divine feminine. So kalau kamu bisa keluar dari kontrol ini, itu akhirnya kamu paham ya, kalau selama ini memang kenyataan memperlihatkan ke kamu ya, ada sesuatu yang masih keliru di cara pandangnya kamu. Jadi untuk ngasih lihat perpisahan, putus, perceraian itu bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang buruk. Tapi justru saat kita merasakan itu, ya, berarti kita diberikan kesempatan oleh Tuhan merasakannya sendiri, kedua melepaskan karma buruk dalam hidupnya kita. Oke, justru kalau kita ada di fase yang pasif, kita disakiti, dikecewakan, artinya kita sedang membuang karma-karma buruk untuk hadirnya karma yang baru. Jadi divine masculine di sini akhirnya menyadari apa yang terjadi dengan kamu sebelum ini, karena kamu nggak pernah merasakan cinta itu tadi, kasih sayang yang real. Entah kurang kasih sayang dari orang tua, orang sekitar kamu, ayah, ibu, dan dia memberikannya ke kamu. Tapi dia memahami spiritualitas dan realitasnya divine masculine di sini, ya, bermain bagus, dimana dia menyadari walaupun ada energi cinta kasih sayang itu, tapi belum tentu dia bisa bersama dengan kamu. That's it. Itulah yang membuat dia masih berpikir, dan dia ngerasa mungkin semuanya hidup dia jauh lebih baik sekarang tanpa perlu untuk mengharapkan apapun yang berlebihan. Untuk mengenal cinta kamu itu sudah dia sangat bersyukur loh, untuk ngerasa benar-benar dicintai. Tapi apakah dia bisa memberikan hal yang sama dengan apa yang kamu berikan? Nah, itu yang dia tahu, dia nggak mampu. That's it. Ya, so dia berharap untuk kamu, gimana pun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu bahagia dan menemukan jalan hidupnya kamu. Jadi misal pun dia kembali ke kamu, ada satu, itu karena kekhawatirannya dia untuk kamu misalnya nggak hidup bahagia ya, dan dia kembali mungkin dia ingin untuk tetap kontak baik dengan kamu, tapi apakah dia benar-benar ingin memperjuangkan, nah itu lain ceritanya ya. Okay, so that's it ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching.
doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video.